Kita ingin hutan tetap lestari. Kita ingin hutan merawat bumi. Kita ingin hutan selalu memberi. Hutan untuk kesejahteraan, hutan untuk keberlanjutan. Komunitas perubahan memastikan tata kelola kehutanan lebih baik, maju, dan inklusif. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh peserta dan panitia untuk COP Pikatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung dengan COP Pikatan Community of Practice Program Inisiasi Kepemimpinan untuk Transformasi Masyarakat dan Kehutanan. Kami ucapkan selamat datang untuk para peserta COP. Kali ini adalah COP Pikatan 2, di mana kelas yang pertama sudah menyelesaikan 2 sesi, dan hari ini kita akan memulai untuk kelas Pikatan yang kedua. Selamat buat para peserta semuanya, karena Bapak dan Ibu inilah yang terpilih di antara para pendaftar, yang sudah banyak yang mengantri, dan karena kita mempunyai keterbatasan, maka hanya 25 peserta. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hening, nama lengkapnya adalah Hening Purwati Parlan. Saya adalah Manager Stakeholder Engagement dari program Multi Stakeholder Forestry 4, yaitu kerjasama antara KLHK dengan Kedutaan Inggris atau UKCCU. Bersama kami dari MFP 4, kami ada yang pertama adalah Kakak Kristiani. Beliau yang menyiapkan segala sesuatu di balik cerita sukses yang insya Allah hari ini akan berjalan. Yang kedua adalah Kak Abindra. Nanti teman-teman juga akan mengenal, Bapak Ibu juga akan mengenal. Dan tentu saja di sini juga ada Direktur Program kami, Bapak Tri Nugroho. Jangan lupa bahwa kesempatan kali ini kita mempunyai partner yang luar biasa dalam melakukan program COP Pikatan ini. Program ini tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak bersama-sama dengan teman-teman dari Inspirit. Siapa dia Inspirit? Inspirit adalah sebuah organisasi yang membantu orang untuk mencapai dream-nya masing-masing. Nah, mereka semua adalah tim yang luar biasa. Di sini ada Bapak Dani Munggoro, Mas Dani panggilannya, kemudian ada Kakak Butsi yang nanti akan sering berkomunikasi karena sesorean ini kita akan terus bersama. Kemudian ada Mas Doni, tadi sudah membuka dengan musik. Ada Mas Miko yang akan menjadi fasilitator grup. Kemudian ada Mas Bima, kalau melihat video, beliaulah yang membuat video-video keren kita, dan jangan lupa akan selalu didampingi dengan grafis yang sangat keren dari Kang Denny. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintain, hari ini ada 25 peserta yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ada macam-macam. Ada dari UPT, ada dari Dinas Lingkungan Hidup, ada dari direktorat yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup, dan ada dari PLU. Jadi dari KLHK sendiri ada banyak, dari berbagai daerah, ada Papua, Bali, Kalimantan, NTT, Jakarta gitu. Nah, di luar itu ada 2 kementerian yang menjadi saudara dan akan menjadi teman kita selama 6 bulan yang akan datang dalam program COP Pikatan ini, yaitu dari Kementerian Desa
dan satu lagi adalah dari Kementerian Maritim. Nah, Kementerian Kelautan. Nah, ada satu lagi yaitu peserta yang dari mahasiswa pasca sarjana. Rupanya ini ada yang penasaran dari mahasiswa dan ternyata bisa bergabung bersama kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami cintai, tentu saja ini akan berjalan dengan baik kalau kita punya protokol atau punya aturan main. Nah, kepada Mbak Butsi akan menjelaskan tentang protokol untuk sore hari ini. Mbak Butsi? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ning. Kita akan belajar bersama sore ini, teman-teman. Selamat sekali lagi. Dan saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tentunya teman-teman sudah membaca ya protokol yang dikirim sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang berkaitan langsung dengan penggunaan Zoom. Nah, supaya acaranya berjalan dengan keren dan sukses, kita dengarkan dulu video berikut ini tentang apa yang perlu kita perhatikan. Selamat sore teman-teman KOP Ikatan batch yang kedua. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, ada beberapa aturan yang harus kita taati dalam penggunaan aplikasi Zoom. Yang pertama, selamat sore teman-teman KOP Ikatan batch yang kedua. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, ada beberapa aturan yang harus kita taati dalam penggunaan aplikasi Zoom. Yang pertama, semua peserta diharapkan mengubah nama menjadi nama panggilan. Caranya, klik participants, pilih nama sendiri, kemudian klik more. Nah, di pop-up ada pilihan nama dan edit profile picture. Kita pilih rename. Nah, kita harus mengetik nama lembaga, kemudian nama panggilan. Ya, ini protokol yang pertama. Protokol yang kedua adalah mengaktifkan mode side by side. Caranya, klik di audio, ada audio setting, ya, muncul setting untuk semuanya. Nah, kita akan mengaktifkan side by side mode. Kita klik. Nah, di sini ada side by side mode. Silakan diklik. Ya. Kalau sudah, kita tutup. Nah, yang lain sebenarnya hanya mengingatkan di protokol 3 yang diaktifkan bukan gallery view-nya, tetapi selama pertemuan diharapkan mengaktifkan speaker view saat presentasi maupun pemutaran video. Gallery view akan diminta oleh host atau fasilitator pada bagian-bagian tertentu. Protokol 4 dan 5 itu berkenaan dengan video dan audio. Diharapkan selalu off kecuali diminta untuk mengaktifkan atau pada saat diskusi kelompok. Demikianlah protokol penggunaan aplikasi Zoom pada acara launching KOP Ikatan batch yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman, itu tadi suara Dani. Seharusnya tampilan di layar komputer teman-teman kalau mengikuti apa yang dijelaskan oleh Dani sudah seperti yang terlihat sekarang di layar Anda.
ukuran slide dan ukuran pembicara itu sama. Oke? Nah, selanjutnya Mbak Aning masih ada sedikit penjelasan lagi. Oke, terima kasih Mbak Butsi. Teman-teman jangan lupa dengan protokol Zoom-nya. Pertama adalah rename, jadi tolong rename Bapak dan Ibu dari mana dan nama singkat atau panggilan. Ingat side by side, kemudian speaker view, tadi ada gambaran sama, video yang on dan off, serta audio on dan off. Nah, Mbak Butsi, ya, kita sekarang akan lanjut berikutnya ya, untuk sesi berikutnya. Nah, kalau kita lihat sekarang apa nih Mbak acaranya, alurnya gimana nih Mbak? Oke, jadi kita tadi mulai ya, jam 15 tepat, kita mulai sekarang adalah pembukaan, nanti sebentar lagi akan ada sambutan, diikuti oleh keynote speech, dan presentasi dari MFP 4 tentang apa itu MFP 4 dan apa itu kopi katan. Setelah itu kita akan ada perkenalan, karena sangat penting bagi kita, peserta, untuk dari berbagai tempat ini untuk berkenalan. Dan kalau biasa di ruangan kita berkenalan itu bisa saling tatap muka, di virtual juga bisa, dan bisa berkenalan dengan erat. Untuk itu jangan lupa pertanyaan yang sudah dititipkan oleh Mbak Dian kemarin, karena pertanyaan yang diminta itu akan harus dijawab ketika kita berkenalan. Setelah berkenalan, Dani akan menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan selama 6 bulan ke depan, dan kita akan closing jam 5 sore. Jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Gitu Mbak Aning kira-kira alurnya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Butsi atas alurnya. Jangan lupa tentang protokol buat para peserta semuanya. Berikutnya adalah sambutan dari kami di MFP 4 yang akan diwakili oleh Direktur Program MFP 4 yaitu Bapak Tri Nugroho. Sebelumnya kita semua akan saksikan video berikut ini. Nama saya Tri Nugroho, saya adalah Program Director dari MFP 4. MFP 4 adalah Multi Stakeholder Forestry Program fase keempat, atau program kehutanan multi pihak fase yang keempat. Ini adalah program kerjasama bilateral antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Indonesia yang sebetulnya dimulai sejak tahun 2000, MFP 1. Hampir 20 tahun program kerjasama Indonesia dengan Inggris. Program MFP 4 dirancang setahun 2 tahun sejak reformasi, jadi itu dimulai tahun 2000. Pada waktu itu sebetulnya konteksnya adalah ingin mencoba untuk mendukung demokratisasi pengolahan sumber daya alam di Indonesia melalui sektor kehutanan. Karena itu dipergunakan pendekatan multi pihak. Pendekatan multi pihak diharapkan atau disepakati atau diyakini pada waktu itu dapat membuat proses pengolahan sumber daya alam, khususnya hutan, menjadi lebih baik ke depannya dengan asumsi apabila para pihak terlibat dalam pengolahan sumber daya hutan, maka hutan akan lebih lestari, manfaat juga lebih banyak kepada masyarakat yang kecil. Karena itu para pihak dilibatkan, baik itu pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama, namun juga masyarakat sebagai orang yang berada di lapangan, juga swasta yang terlibat dalam pengelolaannya, kemudian juga para pihak lain seperti LSM, Non-Government Organization, baik itu yang di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun juga akademisi dan perguruan tinggi. Tujuan MFP 4 sebenarnya adalah melanjutkan program MFP yang sebelumnya. Khususnya MFP 4 memiliki 2 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan kayu yang legal dan lestari, dan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan bisnis kehutanan berbasis masyarakat atau community based forest enterprise. Kedua tujuan ini agak menarik dan agak berbeda dari program MFP sebelumnya, karena MFP 4 melakukannya dengan pendekatan dari pasar.
Ini adalah pendekatan yang istimewa dari program MFI 4 dan akan menjadi ciri khas khusus dari program MFI 4. Para peserta yang kami hormati dan kami cintai, itu tadi adalah pengenalan dari program MFP 4 atau Multi Stakeholder Forestry 4. Bersama kita sudah ada secara virtual Bapak Tri Nugroho. Oke, kalau begitu kita akan lihat sebelumnya, kalau begitu kita lihat dulu sambutan dari video yang disampaikan oleh Bapak Dr. VI sebagai Direktur PPHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang sekaligus beliau adalah Executing Agency dari MFP 4. Kami persilahkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufi, saya Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini untuk yang MFP 4 ini ada dua program besar, yaitu kayu legal yang diperdagangkan di Indonesia, dan yang kedua adalah pengembangan dalam bisnis kehutanan yang berbasis masyarakat, community based forest businesses. Nanti akan banyak hal yang menarik yang bisa dipelajari bersama-sama. Tentu yang Ibu Bapak sekalian mungkin akan lebih mengenal legalitas kayu, terutama adalah workstream B, yang ini akan sangat menarik karena Ibu Bapak sekalian selama ini kita hanya berpikir saya punya produk, silakan beli. Tetapi pasarnya tidak memerlukan itu. Untuk tahap ini kita mempunyai pendekatan yang berbeda, yaitu market access player, belajar bagaimana sebetulnya pasar itu ingin apa, seperti apa produknya, baru kita runtut ke belakang ke produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Ada 5 bisnis yang sudah mempunyai akses pasar, jadi mereka merupakan market access player yang kita akan belajar bersama-sama di situ, dan nantinya ilmu yang kita dapatkan itu kita bisa implementasikan, kita bisa terapkan, bisa ke KPH, dan itu nanti berupa bisnis inkubator, dan itu nanti akan menginkubasi bisnis-bisnis yang ada di masyarakat yang produk-produknya berasal dari kehutanan. Saya kira kegiatan kita ini sangat membantu ibu-ibu sekalian untuk bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman, dan juga mendapatkan ilmu baru. Dan saya yakin nanti akan banyak narasumber yang akan memberikan beberapa hal yang meningkatkan pengetahuan kita bersama-sama. Sekali lagi, selamat berpartisipasi dalam program ini. Saya harapkan kontribusi dan partisipasi aktif ibu bapak sekalian, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua, dan terutama nanti dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutannya oleh Pak Rufi'i. Jangan lupa beliau ada di sekitar kita, dan rasanya tidak afdol, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita tidak secara virtual menyapa dan disapa oleh Bapak kita. Pak Rufi'i, punten, apakah bisa
eh, memperlihatkan diri melalui video. Eh, Oke, karena kita belum bisa dapatkan beliau, kita akan menghubungi kembali dan kapan-kapan semoga kita akan ketemu lagi. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, karena kita tadi sudah mendapatkan apa itu MFP 4, kemudian harapan yang disampaikan oleh Bapak Rufi'i, saatnya sekarang Bapak dan Ibu semuanya akan mendengarkan penjelasan tentang COP oleh Direktur Program kami, yaitu Bapak Tri Nugroho. Kepada Pak Tri, kami persilahkan. MFP 4 bekerja melanjutkan program MFP 2 dan 3 terutama untuk mendukung perdagangan kayu legal dan lestari dengan SPLK. Tujuan yang kedua terkait dengan pengembangan bisnis berbasis masyarakat. Nah, di sini pendekatan pasar menjadi penting. Jadi selama ini banyak mengembangkan pendekatan hutan berbasis masyarakat dengan mengembangkan kegiatan pada tingkat tapak, pengembangan masyarakat, pemetaan daerah, identifikasi produk, pengolahan produk, kemudian pengembangan fasilitasnya, dan barang jadi di-package dengan baik, tetapi ketika akan jadi produknya, mereka kesulitan memasarkan produk-produknya. Sehingga dari pengalaman kami banyak sekali program yang berhasil menghasilkan produk, tetapi pasarnya tidak positif, jadi kurang menjawab pasar. Karena itu program MFP 4 mencoba mengembangkan pendekatan mulai dari pasar. Jadi tidak seperti program lainnya yang dimulai dari masyarakat, kita mengembangkan program dari pasar. Apa itu pasar? Pasar kita tidak masuk dari pasar yang end usernya atau pasar besarnya, tetapi melakukannya melalui kerjasama dengan yang kita sebut sebagai market access player. Jadi pemain tengah ini memahami kebutuhan pasar, pasar minta apa, mereka paham, mereka juga paham bagaimana memproses produknya, dan mereka sedikit banyak paham juga mengenai di mana mereka bisa mendapatkan pasarnya. Komoditas yang dikembangkan akan dibutuhkan pasar dan sesuai dengan kebutuhan pasar, dan harganya bagus. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan mendapatkan manfaat yang tinggi dari perdagangan hasil hutan itu. Dan kemudian kita juga memahami tidak terlalu banyak market access player yang memiliki kemampuan sesuai dengan konteks kehutanan. Dan pada level eksternal, kita juga tengah dikembangkan sebelum di program ini, yaitu memahami yang kita sebut bagaimana agar enabling condition, kondisi pendukung itu dapat diperbaiki. Yaitu bisa membantu market access player, para pemain tengah ini, untuk mengembangkan kegiatannya, mendukung pasar dan juga masyarakat yang bekerja di lapangan. Oke, jadi MFP 4 mencoba untuk berkontribusi dalam mengembangkan pendekatan pasar dalam pengolahan hutan berbasis masyarakat dan pengembangan bisnis berbasis masyarakat di sektor kehutanan. Terima kasih banyak Pak Tri Nugroho. Dan berikutnya beliau ada di tengah kita, yaitu secara virtual tentu saja, dan akan menyampaikan presentasinya. Kepada yang terhormat Pak Tri, kami persilahkan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Community of Practice Ikatan yang menjadi acara pada hari ini. Dan tadi sebetulnya ada Pak Rufi yang berkenan untuk menyampaikan sambutannya, tapi kemudian beliau ada acara lain, jadi waktunya bertepatan dengan acara diskusi antara KLHK, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Eropa. Jadi mungkin nanti jam 4-an beliau akan bergabung dengan kita semua. Baik, sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan beberapa latar belakang mengenai program yang tadi sudah disampaikan dalam paparan dalam video. Itu mungkin bisa dilihat dalam paparan selanjutnya. Silakan. Jadi pertama, sebagaimana disampaikan tadi, ada menyampaikan sedikit informasi mengenai program MV4, dan kemudian kita akan menyampaikan sedikit mengenai apa itu pendekatan dari pasar, market driven approach atau commercial driven approach, dan kemudian ada penjelasan sedikit mengenai apa yang kita sebutkan sebagai market access player, dan yang terakhir mengenai community of practice itu sendiri. Silakan. Jadi MFI 4 ini adalah program yang sudah disampaikan terdahulu bahwa ada MFI 1, MFI 2, dan MFI 3 yang kemudian dilanjutkan dengan MFI 4. Ini adalah laporan-laporan akhir dari ketiga MFI. Yang pertama adalah publikasi laporan akhir mengenai At That Work. Itu adalah MFI 1 yang pada waktu itu mempromosikan pendekatan multi pihak. Kemudian dan juga mendukung banyak inisiatif pada waktu itu, antara tahun 2000 sampai 2007. Saya ikut terlibat di dalamnya pada waktu itu. Dan inisiatif para pihak itu kemudian memunculkan banyak hal yang menarik. Dan yang kita sebut pada waktu itu kira-kira biarlah 1000 bunga tumbuh, dan bunga-bunga yang cantik yang dipetik atau bunga yang sehat yang dipetik. Dan itulah kemudian yang dipetik untuk MFP kedua, yaitu hal terkait illegal logging, yang itu muncul dengan laporan yang kedua itu. Jadi isu illegal logging dipilih oleh para pihak dan juga kemudian diadopsi menjadi program oleh MFI 4, yang kemudian disepakati menjadi center daripada kegiatan, sehingga muncullah pendekatan untuk penanganan illegal logging dengan menjawabnya melalui legalitas. Jadi illegality dijawab dengan legality. Dan mengembangkan mendukung pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan sistem yang disebut sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kemudian pada MFI 3 itu melanjutkan pekerjaan MFI 2, khususnya terkait dengan SVLK, tetapi tidak hanya itu, juga ada kegiatan yang terkait dengan pengembangan community based forest management. Dan MFI 4 sebetulnya melanjutkan kerja-kerja itu. Jadi melakukan tetap pendekatan multi pihak, kemudian tetap bekerja untuk SVLK, kemudian tetap bekerja untuk community based forest management, tetapi ditambah dengan community based forest businesses yang akan disampaikan kemudian. MFI 4 ini dikelola oleh sebuah konsorsium yang dipimpin oleh PT Palladium International Indonesia, sebuah konsultan global yang mempunyai cabang di beberapa tempat, di Australia ada, di Inggris ada, dan juga di Amerika. Palladium mungkin salah satunya terkenal dengan pendekatan balance scorecard. Sementara Systemic sebagai anggota konsorsium adalah keluarga dari McKinsey Consultant. Jadi dua lembaga inilah yang kemudian mengelola MFI 4. Kita lanjut pada paparan selanjutnya. Jadi MFI 2, MFI 4 sebagaimana disampaikan oleh Pak Rufi tadi, ada dua program. Jadi ini adalah MFI sebagai kelanjutan, MFI 4 sebagai kelanjutan program kerjasama antara Inggris dan Indonesia melalui DFID dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu mempunyai dua tujuan yang MFI 4. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Rufi bahwa kita mendukung program-program KLHK utamanya untuk meningkatkan pertumbuhan kayu legal dan lestari.
Jadi bagaimana meningkatkan, pendekatannya adalah memperbaiki supply dan meningkatkan demand. Jadi bagaimana caranya kita bisa memperkuat sistem SPLK di dalam negeri dan memperkuat sistemnya juga, meningkatkan produktivitasnya, tetapi kemudian juga meningkatkan keberterimaan di sisi pasar, di sisi demand. Jadi itulah yang kita kerjakan untuk alur kerja A terkait dengan mendukung pertumbuhan kayu berbasis yang legal dan lestari. Untuk tujuan 2, ini juga yang tadi sudah disampaikan juga dalam video, kita akan mendukung pertumbuhan community based forest enterprise atau bisnis hutan berbasis masyarakat atau bisnis rakyat berbasis hutan. Itu term yang bisa kita bolak-balik. Pendekatannya kalau tadi supply demand, kita melakukan pendekatan untuk work stream B ini, alur kerja B dengan 2 cara, yaitu kita memperkuat business incubation dan juga mengembangkan business acceleration. Bisnis inkubasi bisnis adalah sebuah pendekatan bagaimana mengembangkan bisnis, khususnya bisnis hutan berbasis masyarakat, dan juga bagaimana meningkatkan akselerasinya, bisnis acceleration-nya, pertumbuhannya. Dan dalam kerangka itulah, terutama yang pertumbuhan bisnis tadi, ini Community of Practice Pikatan dikelola. Jadi dalam kotak inilah kita akan mengembangkan COP Pikatan. Lanjut. Nah, ini adalah kira-kira topik yang penting di sini. Lanjut. COP ada di sini. Kenapa ada di situ? Karena kita sedang mempromosikan atau membuat hipotesis bahwa pendekatan pasar itu penting dalam pengembangan hutan berbasis masyarakat dan pengembangan bisnis berbasis masyarakat, bisnis hutan berbasis masyarakat. Kenapa hipotesis ini dibuat? Itu berdasarkan ketika kita konsorsium Palladium dan Sistemik melakukan aplikasi dalam bidding prosesnya, itu kita membuat semacam kajian kecil dan melihat bahwa banyak program, termasuk MFP sebelumnya mungkin, dan juga program-program lain di mana saya juga secara personal terlibat, itu banyak mengerjakan kegiatan yang berasal dari tapak. Nah, kita melihat bahwa ada pendekatan lain yang belum banyak dikerjakan. Itulah pendekatan dari pasar. Hal ini pernah kita sampaikan di pertemuan atau forum pojok iklim. Di sana kita sampaikan paparan mengenai apa itu pendekatan dari pasar, market driven approach, dan juga untuk mendukung pengolahan hutan berbasis masyarakat. Lanjut. Dalam pertemuan itu ada banyak pembahasan atau ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertanyaannya adalah apa itu pendekatan pasar? Dalam COP ini justru kita nanti akan bahas itu secara bersama-sama. Kemudian bagaimana pendekatan pasar dapat memperkuat program-program prioritas di KLHK. Ada program sosial forestry, perhutanan sosial, hutan sosial, ada KPH maju, ada kegiatan di bawah BLU, dan berbagai kegiatan lainnya. Bagaimana caranya? Itu yang nanti kita bahas juga bersama-sama. Tapi pendekatan kasar pasti ada juga kekurangannya, selain kelebihannya. Apa saja itu? Kita akan coba bahas sepanjang series pertemuan COP Pikatan. Dan siapa-siapa saja yang berminat dan ingin ngobrol mengenai ini, berdiskusi mengenai ini. Mereka yang punya pengalaman, punya kapasitas. Sehingga COP Pikatan ini adalah bagian dari upaya itu sebetulnya. Bagaimana teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian dapat berkumpul bersama membahas mengenai salah satu hipotesis pendekatan dari pasar ini. Diharapkan sepanjang perjalanannya kita akan mendapatkan pembelajaran secara bersama-sama mengenai pendekatan dari pasar ini. Lanjut. Pendekatan dari pasar ini sebetulnya tadi sebagaimana disampaikan itu muncul dari pengalaman pembelajaran program-program sebelumnya. Seperti juga yang saya sampaikan, saya pernah mengalami itu di MFP 1, pernah di proyek sebelumnya dengan Bappenas, dengan MCA Indonesia, dengan Amerika pada waktu itu kita mendukung banyak program-program terkait dengan intervensi program pada level tapak, pada saat mengajukan, misalnya terkait hutan sosial, ini waktu itu kita sebut sebagai 4 pilar intervensi perhutanan sosial. Jadi berbagai kegiatan ada yang mengembangkan untuk mengajukan aplikasi mendapatkan izin legalitas, sehingga saat ini ada 4 juta hektar misalnya, pada waktu itu kita sudah sampai ratusan ribu hektar mendapatkan legalitas. Ada teman-teman yang bekerja di situ. Ada juga teman-teman yang bekerja di wilayah on-farm. Jadi kalau tadi legalitas yang pertama, on-farm yang kedua, artinya kegiatan pengembangan
pembibitan, bibit unggul, penanaman pohon, reforestasi, reboisasi, agroforestry, dan sebagainya. Itu di situ tingkatnya, dengan tanaman pangan yang lain. Tapi juga ada yang mengembangkan intervensi program melalui pengembangan processing, di mana hasil produknya diolah sedemikian rupa sehingga tidak menjadi bahan mentah, tapi ada nilai tambah yang dikejar di situ. Atau ada nilai sosial yang lebih bagi masyarakat di setempat. Dan kemudian sebagian bekerja untuk wilayah pasar, di mana produk yang dihasilkan dari wilayah hutan sosial akhirnya perlu sampai ke pasar. Dari pembelajaran itu, kita melihat bahwa ada masalah yang cukup belum banyak diketahui pada wilayah pasar ini. Inilah yang menyebabkan kita membuat bahwa kegiatan pasar ini belum begitu banyak diketahui atau belum banyak dikembangkan. MFI 4 mencoba untuk mengembangkan ini sehingga pada waktunya bisa berkontribusi pada wacana pengembangan di wilayah pasar. Teman-teman pasti punya pengalaman sendiri, nanti kita bisa bahas di sepanjang perjalanan COPPK. Lanjut. Nah, kita melakukannya melalui market access player. Kenapa demikian? Jadi lanjut, kita ketika bicara mengenai pasar, apa yang akan kita kerjakan? Intervensi program seperti apa yang bisa kita kerjakan? Dan dalam pengalaman dan yang dikerjakan Palladium maupun sistemik, ada program lain di negara lain, di wilayah lain yang mencoba melakukan pendekatan dari pasar. Tetapi caranya bagaimana? Caranya adalah melalui pengembangan atau bekerja sama dengan yang kita sebut sebagai market access player. Apa itu market access player? Kira-kira pemain tengah yang berada di antara supplier, produsen di tingkat tapak, komunitas yang bekerja untuk menghasilkan produk-produk, dan juga menjembatani dengan pasar. Ada keuntungan-keuntungan yang secara tentatif atau asumsi kita kembangkan, yaitu misalnya dia akan lebih cepat sampai ke pasar karena pasar diketahui di mana tempatnya dan produknya juga diketahui dari mana asalnya. Kemudian produknya juga sesuai dengan pasar. Kemudian efisiensi produk secara economic scale karena pasar minta berapanya ketahuan, jadi tidak diproduksi dulu tanpa memahami scale of economic scale-nya. Dan juga dampak positifnya lebih banyak karena rantainya lebih pendek. Asumsinya demikian. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya hutan dan lingkungan hutan itu sendiri. Tapi apa bedanya dengan pengepul? Pertanyaan itu tidak akan saya jawab di sini, karena itulah yang harus kita jawab sepanjang COP dan juga dalam pengembangan program kita ke depan. Tetapi ada beberapa indikator yang saya bisa sampaikan dalam slide selanjutnya. Nah, jadi tren pelaku bisnis masa depan adalah mereka yang menuju pada atau mendukung dalam kerangka Sustainable Development Goals. Kita bisa lihat misalnya bagaimana mereka yang awalnya atau yang sejatinya profit-oriented menjadi lebih pada impact-oriented. Mereka yang berdasarkan kompetisi lebih pada kemitraan. Mereka yang berbasis spesialisasi menjadi lebih terintegrasi. Kemudian ada juga yang basisnya komoditas, tapi juga berkembang menjadi menjual cerita, story, dan juga sisi humanitas dari produk itu sendiri. Itulah yang kemudian kita bayangkan, market access player atau sebagai bagian dari pelaku bisnis masa depan adalah mereka-mereka yang ingin bekerja sama dengan kita untuk berubah perilakunya menjadi dari yang sebelah kiri menjadi yang kanan itu. Indikator dan salah satu contoh best practice-nya adalah adanya yang disebut B Corp Corporation Certificate, yang menyebutkan bahwa ada sertifikat yang diberikan pada perusahaan-perusahaan yang secara nyata sudah diverifikasi dan disertifikasi melalui proses auditing, misalnya assessment, itu yang bisa menunjukkan adanya balance antara profit dengan fungsi sosialnya. Jadi itu sudah ada, dan dalam hal ini Systemic sebagai salah satu anggota konsorsium juga mendapatkan sertifikasi B Corp itu. Dan ini menjadi tren ke depan, program-program para pelaku bisnis yang menggunakan kerangka Sustainable Development Goals menuju pada beberapa kriteria tren pelaku bisnis masa depan. Itu kira-kira bayangannya, market access player yang kita bayangkan. Lanjut. Nah, kenapa kita menggunakan community of practice sebagai cara? Dalam video disebutkan sebelumnya bahwa
community practice, pendekatan ini pernah dilakukan di MFP 1 dan MFP 2. Lanjut. Jadi di MFP 1 dan MFP 2 itu namanya Forest Governance Learning Group. Ini yang di MFP 1 secara inisiatifnya dikembangkan oleh MFP 1 secara sendiri. Jadi kita kembangkan pada waktu itu menjadi sebuah inisiatif yang betul-betul dari kita sendiri, berkembang, dan para alumninya menjadi menarik. Nanti bisa disebutkan berapa orang. Dan kemudian ini di MFP 2, program ini berlanjut dengan dukungan kerjasama dengan IIED. IIED melakukan pendekatan atau membuat forum belajar ini tidak hanya di Indonesia, tidak bekerja sama hanya di kita, tapi juga di negara-negara lain di Afrika dan di Asia. Dan pada waktu itu ada kesempatan untuk melakukan share learning dengan negara lain dalam pertemuan internasional. Di pertemuan sekarang belum ada, tetapi bisa jadi nanti kita buat bersama-sama mengajukan proposal ke lembaga lain. Itulah yang MFP 1 dan MFP 2, dan ini didasarkan dengan sebuah konsep yang ada istilahnya ada papernya, ada position papernya, ada teorinya. Dipercaya oleh IIED pada waktu itu bahwa sekelompok kecil anggota dalam satu learning group itu bisa melakukan perubahan besar. Dan itu kita lakukan di MFP 1 dan MFP 2, dan paling tidak orang-orang yang terlibat dalam prosesnya akan mendapatkan manfaat dan bisa melakukan perubahan di dalam lembaganya itu sendiri. Itu yang dipercaya. Dan itu yang dicoba dikembangkan dalam COP Pikatan ini juga. Kita berharap akan bisa melakukan replikasinya dalam pertemuan forum-forum ini. Lanjut. Jadi itulah dia, secara kolektif kita berharap akan muncul sebuah kelompok belajar yang strategis, dan pada waktunya akan menjadi tokoh-tokoh para pengambil keputusan yang penting di bidangnya masing-masing, di lembaganya masing-masing, dan itu sudah terbukti di pengalaman MFP 1 dan MFP 2, dan juga di kelompok belajar di negara-negara lain. Lanjut. Nah, ini kita akan lakukan bagaimana caranya dengan beberapa pertemuan reguler, baik itu yang 2 bulanan, seterusnya. Dan dari pengalaman FGLG yang pertama dan kedua, ini para alumninya juga mengesankan. Nanti kita akan undang mereka dalam seri pertemuan ke depan untuk memberikan testimoninya, bagaimana peran FGLG bisa berkontribusi lah pada pengembangan kapasitasnya, secara langsung maupun tidak langsung, dan juga bagaimana itu mempengaruhi cara kerja ke depan. Diharapkan dalam pertemuan COP Pikatan, kita juga akan memberikan hal yang serupa, dan 5-10 tahun lagi kita akan ketemu Bapak Ibu sekalian menjadi teman-teman yang berpengaruh pada bidangnya masing-masing. Lanjut. Dan ini COP Pikatan adalah replikasi dari FGLG, tetapi topiknya adalah tentang Community Based Forest Enterprise atau bisnis rakyat berbasis hutan. Topiknya itu, bukan tentang forest governance, meskipun dalam pembahasannya pasti akan muncul terkait governance. Lanjut. Dan kita akan spesifik membahas beberapa hal yang sudah teridentifikasi dalam kajian kami di MFP 4. Ada beberapa topik atau tema yang muncul dan menjadi kendala ketika kita bicara mengenai market access player, ketika kita bicara mengenai market driven approach, pendekatan dari pasar, dan ketika kita bicara mengenai pasar itu sendiri. Karena ada salah satunya adalah ini, akses pada informasi. Apakah karena dalam pengalaman dan pembelajaran selama 2 tahun ini, kita melihat misalnya agak susah bagi para market access player, businessman, dan juga pasar untuk memahami lokasi-lokasi social forestry-nya, perhutanan sosial misalnya. Kemudian informasi apa yang tersedia untuk komoditas kayu atau komoditas lain lagi. Ini yang kita bahas. Apa-apa yang penting untuk kita lakukan sehingga access to information bisa tersedia dan memudahkan para pemain pasar tadi. Lanjut. Yang kedua adalah access to finance. Bagi pasar pemain tengah tadi, market access player, ada masalah terkait dengan ketersediaan modal. Kami baru melakukan ini preliminary study mengenai blended finance. Bagaimana
investor tertarik untuk mendanai market access player atau pemain-pemain pasar terkait dengan sumber daya hutan atau komoditas hutan, baik itu kayu maupun non-kayu, itu apa saja yang tersedia. Bagaimana BLU nanti bisa mendukung ini atau sudah mendukung ini, dan bagaimana sebaiknya ke depan ada Badan Pengelola Dana Hibah Lingkungan Hidup juga ke depan, bagaimana dana-dana di bank seperti apa, dana filantropi seperti apa, kemudian angel investor yang marak di mana-mana juga seperti apa, apakah mereka tertarik menanamkan investasinya di bidang hasil hutan non-kayu atau kayu? Pertanyaan, masih pertanyaan besar. Itu yang kita sedang kaji, dan harapannya nanti akan bisa menjadi bagian dari pembahasan kita ke depan. Karena tidak mudah saat ini para pemain tengah tadi, termasuk para pemain yang terlibat dalam perdagangan kayu dan hasil hutan non-kayu, kebanyakan dananya dari, kalau nggak pribadi, dari teman, dari keluarga. Market belum banyak terlibat di situ. Bank komersial belum banyak terlibat di situ. Kita perlu bahas itu nanti. Lanjut. Yang ketiga, topik yang ketiga adalah kesiapan masyarakat komunitas desa. Itu juga sama. Ketika pasarnya ada, pemain yang siap menjual dan memfasilitasi ada, komunitasnya nggak siap, atau desanya belum siap, atau sudah siap. Itu juga harus kita bahas. Seberapa jauh kita bisa memfasilitasi kesiapan komunitas, kesiapan desa. Dan bagaimana kaitannya dengan dana yang ada di lapangan, misalnya seperti dana desa. Apakah ada kemungkinan mendukung untuk pengembangan bisnis berbasis hutan berbasis masyarakat ini. Itu yang kita perlu bahas dalam village readiness. Yang keempat adalah hal yang penting sekali, saya garis bawahi, adalah karena yang terkait dengan kebijakan dan perundangan, peraturan perundangan. Kenapa penting? Karena sebagian besar peserta COP Pikatan adalah para ASN. Dan ASN adalah para yang akan mempengaruhi kebijakan dan peraturan yang dikembangkannya. Dan ini yang kita harapkan akan bisa mendapatkan input dari diskusi ini. Kita bisa pada waktunya, Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam pendukung pengembangan kebijakan, regulasi, ke depan akan lebih semangat dan juga mempengaruhi perubahan kebijakan dan peraturan sehingga mendukung para pemain pasar, mendukung masyarakat yang mengembangkan bisnisnya sehingga dapat mencapai pasar dengan kemudahan insentif yang tepat guna. Keempat itu, yang kelima adalah hal-hal lain yang kita belum tahu. Tapi empat tadi yang sudah dalam kajian kami, tetapi dalam diskusi nanti pasti akan muncul. Kira-kira mungkin apakah yang penting untuk kita bahas? Mungkin ada hal lain, dan bersama pengalaman, pengetahuan, dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa sharing, dan mungkin kita akan mengidentifikasi hal lain yang penting selain yang empat tadi. Dan nanti kita bisa tambahkan dalam diskusinya, sehingga pada akhir pertemuan kita akan rangkum menjadi satu dokumen yang penting, pembelajaran yang penting bagi program-program serupa ke depan, juga dalam kegiatan lapangan nantinya, bagi kita semua. Baiklah, itu kira-kira paparannya. Jadi selamat bergabung menjadi peserta COP Pikatan yang batch kedua, ini grup yang kedua, minggu lalu grup yang pertama. Dan kita berharap ini adalah forum belajar bersama, saling memberikan saling sharing pengalaman, pembelajaran, dan pengetahuan. Dan kita berharap pada akhir pertemuan di akhir tahun ini dan juga nanti di awal tahun depan, kita akan berharap mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan juga bermanfaat bagi pribadi maupun bagi lembaga kita bekerja. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau nanti perlu diskusi, kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon matikan videonya karena kita akan dengarkan presentasi. Oke, selamat sore teman-teman COP Pikatan. Saya ingin menyampaikan bahwa Inspirit
itu akan menjadi teman belajar dan mengelola kelas ini. Jadi secara proses itu Inspirit yang akan mengembangkannya, tetapi secara konten itu akan tim MFP 4 yang akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan orientasi pembelajaran kopikatan karena situasinya memang baru ya pada saat kita merancang ini sebelum pandemi. Jadi harapannya kita akan bertemu di ruang-ruang offline, tetapi ternyata kelanjutannya adalah kita bersepakat melanjutkan programnya hanya lewat online atau virtual. Oleh karena itu saya ingin ke belakang sedikit bahwa dulu kebetulan saya juga terlibat di FGLG, ya, di Forest Governance Learning Group, karena memang pada masa itu, tahun 2000-an, teori tentang governance itu masih terbatas, sedangkan teman-teman di KLHK itu menghadapi tantangan tersebut. Sehingga pada saat itu, Forest Governance Learning Group itu menjadi sesuatu yang banyak peminatnya, dan alhamdulillah para pesertanya saat ini sudah menjadi pemimpin dan juga jagoan di wilayahnya masing-masing. Ada yang di Jepang, kemudian ada yang di mana-mana gitu. Yang kedua, seperti disebutkan Butsi, bahwa produk unggulan kita sebenarnya adalah Vibrant Facilitation Skill. Jadi kita udah ada 29 angkatan, tapi juga banyak training ini dari mulai MFP 1 juga. Jadi beberapa teman di angkatan yang lalu pernah ikut di kegiatan Inspirit di 15 tahun yang lalu. Nah, saat ini tantangan yang kami hadapi adalah tentang Virtual Learning Initiative. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa virtual itu berbeda dengan online. Jadi oleh karena itu ada tantangan khusus bagaimana kita merancang kelas. Bagian yang penting di dalam penyelenggaraan kopikatan. Jadi nanti kita akan belajar banyak tentang apa itu sebenarnya presentasi virtual, seperti itu kita akan bahas sampai proses ini berakhir. Berikutnya tujuan dari kopikatan, ya kalau tadi disampaikan oleh Pak Tri dan juga Pak Rufi, itu adalah kita sebagai forum belajar. Hanya saya ingin menekankan bahwa tujuan kita di dalam kopikatan pertama adalah mengumpulkan para champion. Jadi kalau teman-teman semua terpilih di dalam kopikatan, itu kita menghargai ya niat, semangat, kecerdasan teman-teman untuk terlibat di dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, kita mendefinisikan teman-teman semua sebagai champion. Nah, champion ini kalau menurut Pak Tri tadi, itu kelompok kecil kan, nggak mungkin champion itu banyak. Champion itu pasti kelompoknya kecil. Nah, kelompok ini akan di-connect, dihubungkan lewat kopikatan ini. Saling ngobrol gitu. Ya tadi waktu kita ngobrol di kelompok, itu kelihatan sekali kita adalah inovator, kita juga memiliki semangat yang luar biasa, kita justru lebih produktif dan sebagainya. Ini yang akan menjadi tujuan dari kopikatan, yaitu orang-orang champion ini kita connect. Nah, materi tentang community based forest enterprise itu hanya konten yang mempercakapkan kita. Kontennya bisa macam-macam kelak. Ya, tapi untuk 6 bulan ke depan kita belajar tentang market driven atau market approach atau market system. Ini yang kita ingin belajar, apakah pendekatan ini itu menarik untuk solusi bagi Indonesia gitu. Nah, yang ketiga tujuan yang paling utama adalah bahwa mengikuti kopikatan pada ujung ceritanya adalah kita akan membuat perubahan-perubahan. Kalau di FGLG zaman dulu, itu kalau teman-teman ada busnya KLHK itu ditempelin stiker-stiker, itu salah satu karya perubahannya anggota FGLG pada masa itu. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi nanti akan ada inovasi-inovasi hasil dari percakapan kita selama 6 bulan ke depan. Nah, metode yang akan kita pakai selama 6 bulan ke depan prinsipnya adalah autonomous learning, atau kalau menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah merdeka belajar. Jadi prinsipnya mirip cerita-cerita tadi. Kalau memang mau belajar menanam
sayuran atau pangan di sekitar rumah, ya belajar mandiri. Jadi konsepnya adalah belajar otonom. Silakan caranya bagaimana adalah kita punya gaya masing-masing. Nah, yang kedua adalah kita akan menggunakan virtual learning process. Virtual learning process itu sesuatu yang perlu digarap serius. Ya, bukan sekedar beronline ria seperti ini, tapi kita harus bangun metodenya sendiri, itu juga menjadi khusus atau spesifik. Nanti kita akan belajar di tahapan berikutnya. Nah, yang menjadi andalan dari Inspirit adalah kita selalu menggunakan accelerated learning process. Ya, kita ingin proses belajarnya itu lebih cepat dibandingkan kita ikut kuliah di universitas atau ikut seminar macam-macam. Kita model belajarnya adalah model belajar cepat. Apa itu? Nanti di kelas berikutnya. Nah, alurnya teman-teman semuanya, teman-teman Kopikatan, kita akan ada 3 jenis kelas. Kelas yang pertama disebut master class. Nah, di master class ini, teman-teman akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu dari sumber yang paling terpercaya gitu. Ya. Itu bisa praktisi, bisa pejabat, bisa juga siapa saja yang bisa memberikan pengkayaan konten dan konteks tentang apa yang kita sedang eksplorasi, yaitu tentang market driven. Market driven berarti kita belajar politik juga, ya, belajar finance, ya, tadi informasi, data, regulasi dan sebagainya. Oleh karena itu akan dilakukan yang disebut dengan master class. Nah, kelompok kecil tadi, ya, itu akan menjadi kelompok kerja teman-teman selama 6 bulan ke depan. Ya, jadi anugerah, ya, kelompok kecil tadi adalah anugerah yang akan menjadi keluarga. Ya, biasanya kalau pengalaman FGLG, kelompok kecil ini akan bersaudara sampai kakek nenek gitu, ya. Sampai 20 tahun ke depan pasti teman-teman akan menjadi saudara gitu. Nah, yang bonus di program Kopikatan ini adalah akan ada kelas yang namanya kelas kreatif. Nah, kelas kreatif ini sifatnya bebas. Ya, jadi nanti kita akan banyak sekali tawaran untuk mengikuti kelas kreatif, tapi itu pilihannya tergantung kebutuhan peserta atau anggota Kopikatan. Master class itu kita rancang sebulan hanya sekali dan hanya 2 jam. Karena sifatnya virtual, itu akan ada banyak produk yang harus kita lakukan untuk mengikuti kelas master ini. Ya, tidak, kalau bahasa Jawanya tuh ujuk-ujuk datang terus ikut kelas master, nggak bisa. Ada persiapan-persiapan yang teman-teman akan bermanfaat kelak pada saat ikut kelas virtual, kelas master class. Ya, jadi master class itu pembicaranya adalah beberapa yang menjadi figur dan juga baik dari saintifik, politik, ya, maupun praktisi. Ya. Nah, kemudian ada kelompok namanya kelas kecil tadi, yang disebut kelas praktikal, itu prosesnya adalah workshop. Ya, jadi workshopnya itu adalah kelompok-kelompok kecil yang berlima, itu akan merespon dari apa yang didapat dari kelas master. Sifatnya juga sama, sebulan hanya 2 jam minimal. Jadi yang master class sifatnya adalah wajib, ya, sedangkan yang workshop itu adalah pilihan. Ya, jadi kalau saya suka tentang isu finance, ya kita akan eksplorasi tentang finance. Kalau suka tentang data, itu kita akan eksplorasi tentang data dan seterusnya. Nah, kelompok kreatif itu juga sama, setiap sesinya 2 jam, hanya di awal-awal kita akan usahakan setiap 2 minggu itu akan ada 1 kelas kreatif. Syukur-syukur bisa seminggu sekali. Nah, di kelas kreatif tadi saya sebutkan sifatnya adalah bebas. Ya, boleh ikut, boleh enggak. Tetap kita bersaudara. Ya. Nah, protokolnya sebenarnya nanti di dalam proses belajar ini, prinsipnya adalah karena belajar dari rumah itu bukan sesuatu yang ideal, sama juga kami ya sebagai penyelenggara itu juga di rumah juga nggak ideal juga. Oleh karena itu perlu protokol. Nah, bagaimana protokolnya? Itu kita akan buka di sebagai di creative class.
Jadi bagaimana sebenarnya protokol belajar virtual supaya saling menguntungkan, ya? Bagaimana caranya? Yang kedua adalah sebagai pembelajar virtual agak berbeda dengan pembelajar yang aktual. Kalau aktual itu tinggal ikut kelas, catat-catat, kemudian baca ulang, kemudian disimpan di otak kita masing-masing. Di proses belajar virtual berbeda. Kita justru menggunakan berbagai kanal untuk memungkinkan kita belajar dengan happy, dengan bahagia. Nah, yang penting di dalam proses virtual karena kita tidak bertatap muka, maka yang perlu kita pakai adalah berpikir dan bertindak positif pada setiap proses. Sehingga kita memperoleh manfaat dari keseluruhan proses yang dianggap terbatas ini. Oke? Nah, berikutnya ingin saya sampaikan medium apa yang kita pakai di dalam Kopikatan. Pertama adalah aplikasi yang harus Anda aktifkan. Yang pertama adalah Spotify. Ya, Spotify itu untuk mendengarkan podcast tentang kegiatan Kopikatan ini. Di situ akan ada sharing ya, pengalaman, pengetahuan apapun. Sekarang sudah ada 11 episode ya, teman-teman bisa ikuti. Nama podcastnya adalah Ini Koper. Artinya inspirasi untuk komunitas perubahan. Jadi disingkatnya Ini Koper. Ya silakan tuh menjadi semacam radio, bisa didengar kalau mau tidur gitu ya. Jam 12 malam gitu dengerin podcastnya Ini Koper itu paling asik. Nah yang kedua adalah YouTube. Jadi semuanya harus membuka akun YouTube. Karena beberapa produk itu akan dilempar di YouTube dan juga tugas itu akan melalui YouTube. Tinggal nanti apakah mau privat atau publik itu diserahkan ke teman-teman Kopikatan masing-masing. Tapi prinsipnya YouTube itu akan menjadi protokol belajar kita. Nah yang ketiga adalah WhatsApp. Ya kita semuanya sudah punya dan WhatsApp itu akan dieksplorasi juga, dimungkinkan untuk menjadi medium belajar. Ya untuk pendalaman kita akan menggunakan WhatsApp, lebih tekstual. Ya kalau tadi YouTube kan video, kalau Spotify lebih audio. Nah, WhatsApp itu akan dijadikan medium untuk belajar tekstual. Nah, masing-masing juga aktifkan Google Drive, karena semua bahan kita akan share di Google Drive. Sehingga mohon diaktifkan Google Drive masing-masing. Nah, yang terakhir, seminggu ke depan harapannya microsite, ya, koper.id itu akan menjadi kopernya teman-teman. Ya, koper pengetahuan. Jadi kalau ada bahan ya taruh aja di situ. Ya kita akan berbagi lewat koper itu. Jadwal training, jadwal apa segala macam akan ada di koper. Oleh karena itu, nanti koper akan menjadi medium semacam, kalau istilahnya Pak Tri itu knowledge management dari kegiatan Kopikatan. Syukur-syukur kalau pengen menjadi trainer 6 bulan setelah kegiatan ini, karena jago di bidang finance misalnya, bisa buka kelas di koper.id. Nah, sebagai informasi, masterclass yang pertama akan dilangsungkan 28 Juli. Ya, kita akan ada studium general, ya, jadi semacam kuliah umum yang akan membuka semua dari kenapa sih penting kita mempercakapkan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Tri Nugroho. Kemudian kreatif class itu Sabtu besok sudah ada, ya silakan kalau ingin ikut. Kemudian kreatif class yang kedua akan 15 Juli. Jadi ini jadwalnya, silakan dicatat saja. Semoga teman-teman punya waktu kosong untuk bisa ikut kegiatan ini. Kalau nggak bisa hadir, tidak apa-apa, karena pasti ada podcastnya, ada YouTube-nya, ya, ada teksnya juga, ada gambarnya juga. Jadi slow, ya, belajar di Kopikatan merdeka, ya, jangan khawatir. Nah, tugas. Nah, jadi ini di model belajar virtual itu selalu ada tugas. Kita tanggal 2 Juli itu akan ada sesi yang kedua. Tugasnya adalah buatlah vision board tentang impian Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya di 2030. Bentuknya adalah mirip yang tadi, slide sayuran tuh. Isinya cuma gambar. Jadi buatlah slide, maksimum 5 slide, isinya adalah gambar-gambar tentang impian teman-teman pada tahun 2030. Bisa impian pribadi, impian karir, impian sosial juga boleh. Silakan. Ya, buatlah slide tapi hanya gambar, jangan ada teksnya.
Gambarnya bisa diambil dari internet. Ya, taruh aja di slide dan kita akan mendengarkan presentasi teman-teman di tanggal 2 Juli. Nah, itu tentang vision. Nah, yang kedua tugasnya adalah tentang learning objective. Apa sebenarnya yang ingin teman-teman pelajari selama 6 bulan ke depan? Tapi challenge-nya adalah buatlah dalam bentuk audio maksimum 3 menit. Ya, jadi rekam. Saya ingin mirip rekaman gini, gampang kan? Pakai Zoom direkam aja. Bahwa saya ingin belajar tentang bagaimana ya membuat alternatif investasi di bidang CBFA, Community Based Forest Enterprise. Ya, bagaimana kita bisa bersaing dengan Vietnam untuk menjual produk kehutanan kita misalnya. Ya, semacam itu, silakan. Saya ingin belajar ini, saya ingin belajar itu, bebas. Ya, silakan tentukan. Tapi bentuknya adalah rekaman. Dan kita akan sharing rekaman itu di sesi yang kedua. Tanggal ini bukan 24 Juni tapi 2 Juli 2020. Oke, itu saja. Terima kasih. Yaitu orientasinya dan mudah-mudahan kita akan bertemu pada 2 Juli 2020 pada waktu yang sama. Ya, saya kembalikan ke Butsi. Ya, terima kasih Dani. Ya, kita untuk teman-teman terutama yang di Indonesia Timur, mohon maaf kita molor ya. Semoga masih tetap bergabung karena tugas ini penting untuk kegiatan pertemuan virtual kita 2 hari lagi. Untuk itu, supaya kita bisa cepat selesai dan istirahat, saya ingin undang Mbak Hening untuk menutup secara resmi kegiatan kita hari ini. Kita bertemu lagi 2 hari mendatang ya Mbak Hening ya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Putsi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kami cintai, hari ini baru mulai. Jadi jaga semangat kita dan saya percaya teman-teman, Bapak Ibu semuanya kalau sudah masuk ruangan ini akan keluar menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena mengikuti COP Pikatan ini akan sangat menarik. Nah, jangan lupa kita akan ketemu 2 hari lagi dari sekarang, yaitu kalau hari ini Selasa, maka kita akan ketemu besok hari Kamis yaitu tanggal 2 Juli. Dan jangan lupa PR-nya yang disampaikan oleh Mas Dani, yakni untuk membuat vision board dan learning objective. Oke. Saya pikir karena waktu kita sudah cukup sore dan mohon maaf untuk kawan-kawan, untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian timur, karena mungkin sudah lumayan larut, kita akan ketemu lagi 2 hari yang akan datang, besok hari Kamis. Dan terima kasih banyak untuk semua tim yang hebat untuk hari ini, kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih juga dari tim kami yang ada di MFP 4, dari Inspirit, dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.